Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1253. Orang kuat dari alam suci muncul, dan jumlahnya lebih dari satu. Ekspresi Lian menjadi gelap. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, bahkan dengan bantuan Enchantress, akan sulit untuk menghadapi bahkan satu pembangkit tenaga listrik Saint Realm, apalagi dua orang sekaligus. Pak Tuayan, aku tidak menyangka kita akan bertemu di sini. Pak Tuayin, kamu jelas mengikutiku ke sini. Siapa? Cek, aku tidak menyangka monster air sepertimu akan muncul. Berhentilah mengoceh, anak itu mengambil perintah klan lautku. Aku akan membawanya kembali hari ini apapun yang terjadi, jangan pernah berpikir untuk menghentikanku. Monster air, apakah kamu benar-benar peduli dengan pemimpin klan laut itu? Banyak keturunan keluarga Yan kita yang mati di tangannya. Jika kita tidak mengambilnya kembali, martabat apa yang akan dimiliki leluhurku? Apakah kamu satu-satunya dari keluarga Yan yang mati di tangan anak itu? Banyak orang dari keluarga Yin kita juga dibunuh olehnya. Aku pasti akan membawanya kembali. Lian sedikit mati rasa. Dilihat dari percakapan mereka bertiga, mereka sudah tahu bahwa dia bersembunyi di sini. Sekarang dia hanya berharap mereka akan mengambil tindakan terlebih dahulu, sehingga dia akan kehilangan ketiganya dan memiliki kesempatan untuk pergi di sini. Sangat disayangkan terjadi suasana ketegangan yang kuat di antara mereka bertiga, namun mereka tidak benar-benar mengambil tindakan. Lian tahu bahwa tinggal di sini hanya akan menimbulkan lebih banyak mimpi buruk, dan itu tidak baik baginya tidak peduli dengan siapa dia jatuh. Setelah sedikit ragu, Ang Li memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Saya rindu teknik membelah bayangan. Lian tahu di dalam hatinya bahwa meskipun dia telah menggunakan semua triknya, dia tidak akan pernah bisa menandingi orang kuat di alam suci. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menciptakan lebih banyak bayangan untuk membingungkan dirinya sendiri dan melindungi dirinya sendiri untuk peluang. Cek, anak itu yang mengambil langkah pertama. Ternyata itu adalah teknik membelah bayangan dari monster Tuanian. Menurutmu yang mana yang asli? Tidak masalah yang mana yang utama, ambil saja semuanya. Lian menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan pembangkit tenaga listrik alam suci, terutama ketika tiga pembangkit tenaga listrik alam suci mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Ribuan bayangan terbelah melonjak seperti banjir, tetapi tiga pembangkit tenaga listrik Saint Realm tidak bergerak. Mereka hanya melepaskan kekuatan alam suci mereka dan membentuk dinding di kehampaan, menutupi semua bayangan yang terbelah. Saat kekuatan dahsyat itu mendekat di tengah, bayangan yang terbelah itu langsung kecewa setelah terkena kekuatan dahsyat ini. Dalam sekejap, ribuan bayangan terbunuh. Langkah pertama, gagal. Ini juga merupakan hal yang masuk akal. Jika orang-orang berkuasa di alam suci begitu mudah dibodohi, Lian tidak akan takut pada mereka. Semua itu tidak benar. Nak, berhentilah meringkuk di sana dan keluarlah menemui kami. Ya, mari kita lihat siapa di antara kami bertiga yang ingin kamu tinggalkan. Desir-desir. Tiga anak panah yang berkilauan dengan guntur masing-masing menyerang tiga pembangkit tenaga listrik Saint Realm. Akibatnya, mereka meledak sebelum benar-benar menyentuh pakaian pembangkit tenaga listrik Saint Realm. Setelah dua pengujian, Lian yakin bahwa kekuatan alam sucinya telah menghancurkan semua rencananya sebelumnya, dan sekarang dia hanya dapat menemukan cara lain. Batuk. Lian terbatuk ringan dan berjalan keluar gua, menatap ketiga orang yang melayang di udara. Salah satunya, Lian, adalah Poseidon yang ditemuinya di laut. Meski yang saya lihat saat itu hanyalah tiruan, tidak ada bedanya dengan orang aslinya. Tubuh lainnya terbungkus bola api, itu adalah Yansu. Orang terakhir dengan aura suram tidak lain adalah leluhur Yin dari keluarga Yin. Orang-orang Saint Realm yang kuat di antara mereka bertiga hampir sama, itulah sebabnya mereka bertiga tidak memilih lawan. Ketika tiba waktunya untuk mengambil tindakan, tidak satu pun dari mereka bertiga yang memiliki keyakinan penuh untuk membunuh dua lainnya. Melihat Lian benar-benar keluar, mereka bertiga sedikit terkejut. Tidak ada rasa takut di wajah Lian, dia membungkuk sopan kepada mereka bertiga, lalu berkata, junior memberi penghormatan kepada ketiga senior. Saya hanya ingin bertemu dengan senior ketika saya mengambil tindakan. Jangan tersinggung dengan kemunculannya di alam suci. Nak, apakah menurutmu kami bertiga akan melepaskanmu hanya setelah 2 kali sanjungan? Jangan buang waktu. Kamu putuskan dengan siapa kamu ingin pergi, dan dua lainnya tidak akan pernah menghentikanmu. Yanzu melambaikan tangannya dan teriaknya, jelas-jelas sedang kehilangan kesabaran. Benarkah? Mata Lian berbinar dan dia sudah mempunyai ide di benaknya. Tentu saja. Kami bertiga telah menjadi teman lama selama bertahun-tahun. Tidak perlu membuat masalah untukmu sendirian. Yinzu tersenyum seperti hantu, dengan tatapan dingin yang mematikan di matanya, seolah-olah dia sedang berkata kepada Lian if kamu tidak mengikutinya, dia akan segera membunuh Lian. Poseidon adalah orang terakhir yang berbicara, tapi dia juga sangat mendominasi. Wah, ini bukan pertama kalinya kamu dan aku bertemu, dan kamu juga telah mencuri pesanan klan lautku. Sebaiknya kamu berpikir jernih tentang siapa yang harus diikuti. Bukankah ancaman ini terlalu eksplisit? Batuk.
Lian berdeham lagi dan berkata dengan ekspresi malu, Senior Hai, ini memang bukan pertama kalinya kau dan aku bertemu. Sejak terakhir kali kita bertemu, aku sangat tertarik padamu. Jika sang penyihir tidak menghentikanku, terakhir kali aku benar-benar ingin pergi ke klan laut bersamamu untuk melihat dunia. Penyihir. Ketiga ahli Sein Realm jelas sedikit tabu ketika menyebut penyihir ini, tetapi mereka dengan cepat menjadi tenang. Poseidon berkata dengan nada menghina, Nak, terakhir kali itu hanya tiruanku. Apakah menurutmu secercah jiwa yang kesepian dapat membantumu melarikan diri seperti terakhir kali? Selain itu, kita bertiga di sini, dan Enchantress adalah yang paling aku hanya bisa bantu kamu, tetapi pada akhirnya kamu akan tetap mati. Senior Hai memberimu pelajaran yang benar. Junior ini bahkan tidak pernah berpikir untuk menggunakan sisa jiwa itu untuk menekan orang lain. Lian berkata sambil tersenyum bahwa Enchantress adalah kartu truf terakhirnya, dan dia tidak akan menggunakannya dengan mudah sampai saat kritis. Matanya menoleh dan tertuju pada Yanzu. Senior Yan, saya yakin saya dan keluarga Yan Anda dia punya pengetahuan yang luar biasa. Lihat, keluarga Yan Anda adalah ahli pengendalian kebakaran, dan kebetulan saya juga memiliki senjata api yang aneh, jadi saya sudah lama memikirkan magang keluarga Yan Anda untuk mempelajari dua trik. Hubungannya bagus. Saya bisa menerima Anda sebagai murid saya sekarang dan kembali bersama saya, kata Yanzu sambil tersenyum. Lian terkekeh dan berhenti berbicara omong kosong dengan Yanzu. Dia mengalihkan pandangannya langsung ke Yinzu, menangkupkan tangannya dan berkata, ini pasti Senior Yin. Sejujurnya, kesalahpahaman saya dengan keluarga Yin Anda lebih dalam, dan itu menyakitkan. Kamu, anak muda, saya merasa sangat bersalah tentang hal ini, dan saya sudah lama ingin datang dan meminta maaf untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini. Yinzu dengan dingin berkata, berhenti bicara omong kosong, segera beritahu aku dengan siapa kamu akan pergi. Ini. Lian mengerang, tampak malu, matanya tertuju pada mereka bertiga sejenak, lalu dia menghela nafas dan berkata, akan menjadi berkah besar bagiku, Lian, untuk kembali dengan salah satu dari tiga senior. Hanya saja tidak. Sebaik ini. Tiga senior itu batu, gunting, kertas, aku akan kembali dengan siapapun yang menang. Bab 1254. Akan terlalu harmonis jika membiarkan tiga pembangkit tenaga listrik Sein Realm memutuskan dengan menebak-nebak. Mereka bertiga saling memandang dan merasa ini hanya lelucon. Nak, jika kamu tidak bisa mengambil keputusan, biarkan aku yang mengambil keputusan untukmu. Teriak Yinzu sambil mengulurkan tangan untuk meraih Lian. Lian berdiri di sana dengan tenang dan tidak bergerak sama sekali. Di depan para Master Sein Realm, tidak ada gunanya bahkan jika dia ingin melarikan diri. Yang penting dia tahu bahwa seseorang akan melakukannya tanpa dia harus melakukan apapun. Benar saja, Yanzu dan Poseidon berteriak dengan marah di saat yang sama, Yin, apa yang ingin kamu lakukan? Tangan yang baru saja diulurkan Yinzu terlempar ke belakang, dan sosoknya juga mundur ratusan meter. Menghadapi pengepungan dua orang suci yang kuat, dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang. Cekikikan. Yinzu tertawa tidak menyenangkan dan berkata, jangan khawatir, kalian berdua. Aku hanya memberikan tekanan pada anak itu untuk menghentikannya memperlakukan kita bertiga seperti monyet. Yanzu dan Poseidon tidak melanjutkan tindakannya. Keduanya takut Lian akan kabur jika mengambil tindakan di sini. Nak, aku akan memberimu waktu 1 menit lagi untuk memikirkannya. Kamu memutuskan untuk segera mengikutiku, kalau tidak aku akan memotongmu menjadi 2, dan kita masing-masing akan mengambil 1 bagian kembali. Yanzu Huodadi berteriak, tidak ingin membuang waktu lagi di sini. Li Chang berpura-pura malu dan mengulur waktu, berharap untuk menunggu dan melihat apakah ada perbaikan. 1 menit berlalu dengan cepat tanpa perbaikan apapun. Waktunya habis. Teriak Yanzu sambil mengangkat tangannya dengan pisau api dan ingin menebas Lian. Ekspresi Poseidon dan leluhur Yin menegang pada saat yang sama. Jika leluhur Yan benar-benar ingin mengambil tindakan, mereka berdua pasti akan menghentikannya. Sehat. Lian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dan berkata tanpa daya, ketiga senior harus menyerahkan masalah sulit ini kepada junior untuk diputuskan, jadi junior tidak punya pilihan selain melakukan bagian mereka. Setelah jeda, Lian mengangkat tangannya dan melemparkan sebuah benda ke arah Poseidon, dan berkata, Hai senior, ini pesanan klan Hai Anda. Saya mengambilnya sebelumnya, dan saya akan mengembalikannya kepada Anda sekarang. Poseidon mengambil token itu dan melihat bahwa itu memang token aslinya. Dia tidak bisa menahan nafas lega dan menatap Lian dengan penuh harap. Lian dengan sengaja menoleh untuk melihat ke arah Yanzu dan Yinzu, dan berkata, dua senior, meskipun aku sangat ingin kembali bersamamu, aku belum pernah ke dunia bawah laut, bahkan menyelam, jadi aku ingin kembali dengan senior Hai. Bagus, ikut aku. Poseidon sangat bersemangat saat mendengar ini, dia terbang ke samping Lian dan memandang Yanzu dan Yinzu dengan ekspresi waspada, khawatir tentang trik apa yang akan dimainkan keduanya. Tunggu sebentar. Lian tiba-tiba berteriak, tersenyum pada Poseidon yang kebingungan, lalu melemparkan sebuah benda ke arah Yanzu. Senior, saya sangat tertarik dengan keterampilan membengkokkan api keluarga Yan. Saya harap senior dapat mengajari saya 2 teknik. Saya bersedia melakukannya tukarkan bagian Fu Shengling ini. Fu Shengling.
Saat Fu Seng muncul, dia menguasai dunia. Baik Yanzu, Poseidon, dan Yinzu tahu betapa kuatnya Ordo Fu Seng, dan mereka semua ingin mendapatkan warisan sebenarnya dari Tuan Pulau Fu Seng. Terus terang, mereka ingin mengambil kembali Lian hanya untuk perintah Fu Seng ini. Sekarang Lian telah memberikan perintah Fu Seng kepada Yanzu, apa gunanya Poseidon darinya? Begitu Yanzu mendapatkan perintah Fu Seng, dia tidak punya waktu untuk membedakan apakah itu benar atau salah, jadi dia berubah menjadi bola api dan pergi. Pak Tuayan, kenapa kamu berjalan begitu cepat? Yinzu berubah menjadi bola energi hitam dan mengejarnya. Lolos. Poseidon melambaikan tangannya pada Lian dengan marah, ingin membunuhnya dengan satu gerakan untuk melampiaskan ketidakpuasannya. Lian sudah waspada dan sudah mengambil pertahanan dan mundur sebelum Poseidon mengambil tindakan, namun dia tetap tertabrak dan menghantam gunung seperti meteor. Suara bom terkubur di balik bebatuan. Poseidon mendengus dingin dan tidak berani membuang waktu di sini. Setelah beberapa saat, bebatuan berguncang, dan Lian keluar dengan mata merah di sudut mulutnya. Sambil mencibir ke arah di mana 3 pembangkit tenaga listrik Saint Realm pergi, Lian melebarkan sayapnya ke belakang punggungnya dan terbang ke arah yang berlawanan secepat mungkin. Lian tidak berhenti kapanpun dalam perjalanannya. Ketika kekuatan fisiknya tidak dapat mengimbangi, dia meminum setetes air huiling untuk memulihkan kekuatannya dan melanjutkan. Ini seharusnya hampir selesai, bukan? Lian menoleh ke belakang. Dia telah terbang selama 2 hari 2 malam, dan ekspresinya masih gugup. Token klan laut yang dia berikan kepada Poseidon adalah asli, tetapi token Fu Seng yang dia berikan kepada Yanzu adalah palsu yang dibuat sebelumnya. Yanzu tidak punya waktu untuk memeriksanya saat itu, kalau tidak, dia tidak akan bisa melihatnya. Justru karena yang diambil Lian adalah perintah Fu Seng palsu, dia khawatir pihak lain akan mengejarnya lagi jika tangannya bebas. Melihat hutan lebat tak berujung, Lian tidak tahu di mana dia berada. Dia hendak mencari seseorang untuk ditanyakan, tapi tiba-tiba ekspresinya menegang dan dia melihat ke belakang lagi. Saya melihat seberkas api menyambar dari langit dan terbang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak mungkin, apakah kamu mengejar ketinggalan? Lian tidak dapat mempercayainya, tetapi jika api itu bukan Yanzu, siapakah itu? Saya sudah terbang selama 2 hari 2 malam, namun saya tidak menyangka akan dikejar oleh pihak lain. Pada saat ini, tidak ada gunanya terus terbang. Lian meminum air huiling untuk memulihkan kekuatan fisiknya, lalu bersembunyi di hutan lebat dan menggunakan teknik nafas penyu, berharap dapat menipu lawan. Panggilan. Dalam sekejap mata, Yanzu telah tiba di atas hutan lebat, berhenti terbang dan melepaskan kesadaran spiritualnya untuk memeriksanya. Nak, aku tahu kamu ada di sini, sebaiknya kamu keluar, atau aku akan membakar tempat ini dengan api. Yanzu mengancam. Lian tidak mengatakan apa-apa, dia tahu di dalam hatinya bahwa Yanzu pasti memiliki metode pelacakan khusus, jika tidak, dia tidak akan menemukannya 2 hari yang lalu, dan kecil kemungkinannya untuk mengejarnya ke sini 2 hari kemudian. Mungkin dia mengikuti api alien. Lian memikirkan burung phoenix api merah yang tersembunyi di tubuhnya, dan menduga bahwa keluarga Yan memiliki kemampuan untuk melacak api aneh, tetapi hal itu belum dapat dikonfirmasi. Bagaimanapun, Yanzu menemukannya, tapi Lian bersembunyi di tempatnya dan tidak bergerak. Dia mengulur waktu, berharap ada perubahan haluan. Kamu mau menunggu Pak Tuayin dan Pak Tua Sui? Kan? Cek-cek. Sejujurnya, Pak Tuayin dan Pak Tua Sui telah saya lukai dan tidak memiliki kemampuan untuk mengejar ketinggalan, jadi saya menyarankan Anda untuk membuang pikiran picik Anda. Petik 2. Yanzu diejek, yang mengungkapkan pikiran Lian. Lian mengamati Yanzu di udara dan menemukan bahwa lawannya juga terluka. Ditambah dengan pelacakan 2 hari, banyak energi yang terkuras. Namun, Yinzu dan Poseidon sama-sama orang kuat di alam suci, dan mereka dilukai oleh Yanzu karena upaya gabungan mereka. Nak, kamu belum keluar, kan? Yanzu meraung marah, dan bola api muncul di tangannya, dengan serius berencana untuk membakar hutan lebat ini. Bab 1255. Lian tidak bisa bersembunyi lagi. Terlalu pasif menunggu Yanzu mengalahkannya, jadi dia berjalan keluar dari semak tempat dia bersembunyi. Senior Yan, kenapa kamu ada di sini? Kebetulan sekali. Lian berkata sambil tersenyum, tapi dia sudah memegang bel pemanggil jiwa di tangannya. Yanzu sangat cerdik. Begitu dia melihat bel pemanggil jiwa di tangan Lian, dia mencibir dan berkata, bahkan orang bernama Yin tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Apa menurutmu kamu bisa menyakitiku dengan bel yang rusak? Di tanganmu. Tidak bisakah itu terluka? Lian dengan lembut mengguncang bel pemanggil jiwa saat dia berbicara, dan melihat semburan asap hijau melayang keluar, berubah menjadi seorang wanita cantik. Penyihir. Yanzu berteriak, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia hampir berbalik dan lari, tapi dia dengan cepat menjadi tenang. Yan Qingshan, apakah kamu tidak memiliki etika saat bertemu denganku lagi? Enchantress bertanya dengan wajah tegas, memancarkan aura yang tidak kalah dengan orang suci. Lian merasa sedikit lega setelah melihat Enchantress. Dia sudah lama tidak menggunakan Enchantress, tidak peduli bahaya apa yang dia hadapi pulih. Sekarang, menghadapi penguasa alam suci seperti Yanzu, Lian harus membiarkan penyihir wanita itu keluar. Etiket.
Yan Qingshan mendengus dingin dan berkata dengan sinis, "Enchantress, jika kamu benar-benar masih hidup di dunia, maka aku, Yan Qingshan, akan sujud dan membungkuk dengan sopan ketika aku melihatmu. Tapi sekarang kamu hanyalah sisa jiwa, bukankah terlalu angan-angan untuk memintaku, Yan Qingshan, untuk berlutut dan beribadah?" Penyihir wanita itu tidak marah, dia menutup mulutnya dan tersenyum lembut dan berkata, "Yan Qingshan, kamu terluka. Sekarang tingkat kultivasimu mungkin telah turun ke alam suci tingkat pertama, kan?" Yan Qingshan bergerak sedikit lagi dan bertanya dengan gugup, "Apa yang ingin kamu katakan?" "Maksud saya adalah jika Anda mati di sini hari ini, maka saya dapat memurnikan jiwa Anda dan meningkatkan tingkat kultivasi saya 1 poin. Bunuh aku." Yan Qingshan mengeluarkan token merah menyala saat dia berbicara dan berkata dengan suara rendah, "Enchantress, apakah kamu pikir kamu masih menjadi Enchantress seperti dulu? Jika kamu benar-benar memaksaku, maka aku tidak akan punya pilihan selain bertarung denganmu. Kamu bertarung sampai mati dan aku hidup." Namun, sang Enchantress tidak panik, dan bahkan berkata dengan sedikit meremehkan, "Apa, maksudmu menggunakan api sejati dalam hidupmu? Yan Qingshan, kamu tidak perlu aku mengingatkanmu, kan? Apimu yang sebenarnya memang kuat, tapi menurutmu apakah itu benar-benar bisa menyakitiku?" Di samping itu, setelah jeda sebentar, dia kembali menatap Lian, lalu tersenyum pada Yan Qingshan dan berkata, "Saya memiliki adik laki-laki ini yang membantu saya. Saya yakin saya tidak perlu memperkenalkan adik laki-laki ini lagi, bukan? Dengan metode kultivasinya dan saya, apakah menurut Anda memiliki peluang untuk menang?" Ledakan. Lian tiba-tiba melepaskan api merah membelah Phoenix untuk membentuk pertahanan di depannya, lalu mengeluarkan busur petir dan memegangnya di tangannya, berteriak kepada penyihir, "Berhenti bicara omong kosong dengannya, ayo bertarung. Jangan khawatir, dia dan aku adalah teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Tidak perlu pamer seperti ini." Enchantress menjawab, matanya tertuju pada Yan Qingshan dan bertanya, "Menurutmu begitu?" Kelopak mata Yan Qingshan melonjak, dan dia terus menimbang-nimbang berbagai hal dalam pikirannya. Akhirnya, dia mendengus dengan enggan, mengangkat tangannya dan berkata, "Yan Qingshan, terima kasih untuk hari ini. Pegunungan hijau tidak akan berubah, dan air hijau akan mengalir selamanya. Kuharap kita bisa ngobrol baik-baik saat pertama kali kita bertemu." Setelah mengatakan itu, Yan Qingshan berubah menjadi bola api dan terbang menjauh. Lian benar-benar lega saat melihat ini. Awalnya dia mengira akan ada pertempuran sengit, tapi dia tidak menyangka Enchantress akan menakuti Yanzu hanya dengan beberapa kata. Enchantress terus melihat ke arah kepergian Yan Qingshan. Setelah 1 menit penuh, dia berbalik dan berkata kepada Lian, "Apakah ada yang ingin kamu tanyakan padaku?" Lian mengangguk dan bertanya, "Jika memang baru saja terjadi perkelahian, seberapa besar peluang Anda dan saya untuk menang bersama?" "Kurang dari 30%, mungkin hanya 20%. Enchantress ragu-ragu dan berkata, "Jadi jika kita benar-benar berperang, kamu dan aku akan mati di sini hari ini?" Lian bertanya dengan kaget. Penyihir wanita itu mengangguk dan melanjutkan, "Untungnya, Yan Qingshan lah yang ada di sini hari ini. Jika itu orang lain, Anda dan saya mungkin benar-benar mengaku di sini hari ini." Begitu dia berbicara, matanya beralih ke Lian dan berkata, "Kecepatan kultivasi Anda memang mengejutkan, tetapi musuh yang Anda temui semakin tinggi. Yan Qingshan datang ke sini dalam keadaan terluka hari ini, jika tidak, pertempuran ini tidak akan terhindarkan. Oleh karena itu, Anda harus meningkatkan kultivasi Anda sesegera mungkin agar Anda memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik di alam suci." Petik 2. "Saya mengerti." Lian mengangguk dan menjawab, merasa lebih cemas daripada orang lain. "Perubahan dunia kedua akan segera terjadi. Jika Anda masih tidak dapat menerobos ke alam suci, Anda harus menghadapi nasib tersingkir oleh dunia ini. Apakah kamu punya tempat di mana kamu bisa meningkatkan kultivasimu?" Tiba-tiba Enchantress bertanya. Lian mengerutkan kening. Satu-satunya tempat yang terpikir olehnya untuk dikunjungi adalah segitiga setan, tetapi ketika dia pergi, kura-kura raksasa itu mengingatkannya bahwa dia harus memiliki setidaknya alam sub-suci sebelum dia dapat kembali. "Tidak." Lian menggelengkan kepalanya. "Aku memang punya tempat untuk pergi, tapi sudah ribuan tahun. Aku tidak tahu apakah tempat itu masih ada di sana." Enchantress berkata dengan ringan, matanya tertuju pada kenangan, "Jika masih ada, aku seharusnya bisa menjadi lebih kuat ketika aku kembali ke sana, kan?" "Di mana?" Lian bertanya. "Tianshan." Enchantress menjawab, dan menambahkan setelah jeda sebentar, "Tempat di mana aku dilahirkan." "Tianshan." Lian memutuskan untuk pergi ke tempat ini. "Karena situasinya mendesak, saya tidak memberitahu atau menghubungi siapapun. Saya menyelinap kembali ke pedesaan sendirian dan menuju ke Gunung Tianshan." Sebelum bergabung dengan tentara, kesan terbesar Tianshan terhadap Lian datang dari novel 7 Pendekar Pedang Menurunkan Tianshan. Dia selalu menganggap Sekte Tianshan sebagai fiksi, tetapi dia mengetahui dari mulut penyihir bahwa Sekte Tianshan benar-benar ada. Namun, Enchantress tampaknya tidak tertarik pada Sekte Tianshan, dan bahkan sedikit meremehkannya. Tampaknya dia masih memiliki dendam terhadap Sekte Tianshan. Sambil berjalan tergesa-gesa, Lian tak lupa menanyakan keadaan rumah tangganya, ini semua karena ia mengkhawatirkan keselamatan orang tuanya.
Di permukaan, segala sesuatu di negara ini tampak baik-baik saja, namun nyatanya ada arus bawah, terutama dalam sebulan terakhir ketika sebuah sekte bernama King Lian tiba-tiba muncul. Sekte ini sangat aneh. Yang paling suka dilakukannya adalah menyerang berbagai sekte dan keluarga bangsawan secara diam-diam dan mencuri harta sekte dan keluarga bangsawan tersebut. Hanya dalam waktu 1 bulan, ratusan sekte diserang oleh King Lian, bahkan Shaolin, yang mengalami kerugian besar. Setelah mengetahui Shaolin diserang, Ang Li segera menelepon kepala biara Shaolin untuk memastikan bahwa orang tuanya selamat dan Shaolin hanya kehilangan satu latihannya sebelum melanjutkan ke pegunungan Tianshan. Dalam perjalanan, Lian juga bertanya kepada penyihir atau tubuh iblis atau boneka tubuh emas, tetapi tidak ada yang tahu tentang King Lian, jadi dia menyimpulkan bahwa sekte ini baru muncul baru-baru ini. Adapun mengapa King Lian ingin menyerang berbagai sekte secara diam-diam, Lian tidak punya waktu untuk mengkhawatirkannya. Prioritas utamanya adalah meningkatkan budidayanya. Bab 1256. Apakah ini tempat sekte Tianshan berada? Lian berdiri di kaki pegunungan yang tertutup salju, memandangi lautan salju yang luas. Jika tidak ada yang memberitahunya, dia tidak akan pernah mengira bahwa sekte Tianshan akan bersembunyi di sini. Ribuan tahun telah berlalu, dan saya tidak pernah menyangka bahwa sekte Tianshan, yang dulunya begitu dominan, akan merosot hingga saat ini. Wanita cantik berjas merah yang berdiri di belakang Lian adalah penyihir yang membawa Lian ke sini. Setelah jeda sebentar, Enchantress mengangkat tangannya dan memukul kekosongan. Kehampaan berguncang, dan pemandangan di depannya berubah. Sebuah gerbang gunung yang megah muncul, dan tangga yang tertutup salju mengarah langsung ke puncak gunung. Bahkan tidak ada orang yang mengawasi gerbang gunung. Mungkinkah gerbang itu telah ditutup? Enchantress mencibir, berbalik dan berkata pada Lian, ayo pergi. Lian tahu bahwa penyihir wanita tidak bisa meninggalkannya terlalu jauh. Tanpa nutrisi dari bel pemanggil jiwa, dia tidak akan bisa tinggal di luar terlalu lama dalam bentuk ini, dan itu juga akan meningkatkan kecepatan menghilangnya asap. Enchantress mengatakan bahwa Tianshan adalah tempat dia dilahirkan, yang berarti dia dilahirkan di sini, atau setidaknya dibesarkan di sini. Setelah tiba di Gunung Tianshan, Enchantress tampak dingin di luar, tetapi hatinya sangat bersemangat. Ang Li dapat memahami hal ini. Hingga saat ini, Enchantress belum menyebutkan secara spesifik kemana dia ingin membawa Lian. Melihat Enchantress sudah bergerak maju, Lian tidak punya pilihan selain terus mengikuti. Ketika mereka berdua berjalan setengah jalan mendaki gunung, bel Sandman tiba-tiba berbunyi dari puncak gunung, berbunyi 7 kali berturut-turut. Ketika dia mendengar bel berbunyi, Enchantress berhenti. Lian juga berhenti dan melihat ke tempat di mana bel berbunyi. Lonceng Tianshan berbunyi, 7 lonceng berarti menghadapi musuh yang kuat, kata Enchantress dengan suara rendah. Lian tidak berdiskusi mendalam dengan Enchantress tentang Tianshan, tetapi tidak sulit untuk mengatakan dari kata-kata Enchantress bahwa dia memiliki pendapat terhadap sekte Tianshan, yaitu kebencian dan kebencian. Sekarang bel Tianshan berbunyi 7 kali, apakah itu berarti 2 orang telah ditemukan? Seharusnya tidak demikian. Lian sangat berhati-hati. Dia yakin tidak ada kamera atau drone tersembunyi di sepanjang jalan, dan tidak ada orang yang mengintai. Teleskop. Jika seseorang bersembunyi di puncak gunung dan melihat dengan teleskop, wajar jika menemukan 2 orang. Terlebih lagi, jubah merah sang penyihir sangat menarik perhatian di dunia putih ini. Jangan khawatir, mereka tidak menemukan kita. Bahkan jika mereka mengetahuinya, bel tidak akan berbunyi 7 kali karena mereka tidak tahu siapa Anda dan saya. Penyihir wanita itu tiba-tiba berbicara, seolah dia telah membaca pikiran Lian. Juga, membunyikan bel 7 kali berarti sekte Tianshan telah menghadapi musuh yang tangguh. Dia dan penyihir baru saja tiba di sini, jadi paling banyak mereka akan dianggap sebagai orang yang secara tidak sengaja memasuki gerbang gunung, jadi tidak perlu membunyikan bel 7 kali. Kali secara langsung. Lian berpikir, ayo pergi. Lian hanya bisa terus mengikutinya. Kali ini keduanya tidak melangkah jauh sebelum berhenti lagi karena 2 gelombang manusia tergelincir turun dari puncak gunung. Mereka mengatakan bahwa mereka tergelincir karena kedua kelompok orang tersebut sedang menaiki kereta luncur dan menuruni jalur pegunungan. Hanya ada 3 orang di kelompok depan, semuanya mengenakan celana ketat hitam dan menutupi wajah. Ada lebih dari selusin orang di gelombang berikutnya, semuanya mengenakan beludru bulu dan jubah putih, dengan pedang panjang tergantung di pinggang mereka. Mereka sangat tampan, dan mereka seharusnya menjadi murid sekte Tianshan. Dengan inersia, kecepatan kedua gelombang manusia ini semakin cepat, dan mereka semakin dekat dengan Lian dan Enchantress. Ketika jaraknya menyempit menjadi 2 atau 300 meter, Enchantress berkata, hentikan mereka. Ketiga pria berbaju hitam itu jelas merupakan alasan mengapa sekte Tianshan membunyikan bel, dan mereka juga merupakan musuh bebuyutan sekte Tianshan. Sang penyihir tidak memiliki kesan yang baik terhadap sekte Tianshan, tetapi rasanya aneh meminta Lian menghentikan geng sekte Tianshan saat ini. Lian mengambil tindakan, menggunakan api merah Phoenix, dan memblokir jalan ketiga pria berbaju hitam dengan ledakan. Mencicit. Kepingan salju berterbangan, dan orang-orang berbaju hitam serta sekte Tianshan semuanya berhenti. Pria berbaju hitam melihat bola-balik untuk memastikan bahwa pihak Lian bukan dari sekte Tianshan, tetapi dia dikepung dari kedua sisi karena tindakan Lian.
Tentu saja, orang-orang dari Sekte Tianshan juga menemukan Lian. Karena mereka tidak mengetahui identitas Lian, mereka menatapnya dengan waspada, dan pertama-tama memperlakukannya sebagai musuh hayalan. Pada saat ini, Lian juga melihat dengan jelas ketiga pria berbaju hitam, yang masing-masing memiliki sulaman teratai hijau di dada mereka. Apakah organisasi yang diam-diam menyerang berbagai sekte? Lian terkejut sesaat, dia tidak menyangka akan bertemu seseorang dari King Lian di sini. Formasi ketiga pria berbaju hitam ini sangat unik, keduanya di depan dan di belakang masing-masing menghadap Lian atau seseorang dari Sekte Tianshan, sekaligus melindungi yang lain di tengah. Mata Lian secara alami tertuju pada pria yang dilindungi itu. Dia membawa tas hitam penuh uang. Jadi Sekte Tianshan juga dicuri oleh King Lian. Lian memperhatikan bahwa semua anggota Sekte Tianshan memiliki ekspresi membunuh di wajah mereka, dan mereka semua menatap ransel itu. Tidak mungkin palsu bahwa Sekte Tianshan dicuri, tapi saya tidak tahu jenis harta apa yang dicuri. Ambil tindakan. Tanpa peringatan apapun, pria berbaju hitam, yang berhadapan langsung dengan Lian, mengambil tindakan terlebih dahulu dan menembakkan pisau terbang ke arah Lian. Terdengar suara, pop. Pisau terbang itu disembunyikan, dan jalan itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang Lian. Langkah ini bisa dikatakan mustahil untuk diwaspadai, namun pria berbaju hitam itu melebih-lebihkan dirinya sendiri, atau meremehkan Ang Li. Pria berkulit hitam ini memiliki tingkat budidaya alam kaisar tingkat ke-7, tetapi dia tidak tahu bahwa Lian memiliki tingkat budidaya alam kaisar tingkat ke-8 akan dengan mudah dibunuh oleh Lian. Oleh karena itu, langkahnya tidak berguna melawan Lian. Lian bahkan tidak mengambil tindakan, dia hanya melepaskan energi batinnya untuk membentuk pertahanan berbentuk kura-kura. Dia melihat pedang yang menembaknya berhenti di udara dan kemudian jatuh ke salju. Adegan ini mengejutkan pria berbaju hitam yang melakukan gerakan tersebut. Dia tidak menyangka akan membunuh Lian dengan gerakan ini. Dia hanya ingin menciptakan kesempatan bagi pria berbaju hitam di tengah untuk melarikan diri, namun dia tidak menyangka bahwa Lian akan bergerak secara berurutan. Dia memblokir gerakan pembunuhannya bahkan tanpa bergerak. Para pria berbaju hitam bekerja sama satu sama lain secara diam-diam. Saat pria berbaju hitam di depan mengangkat tangannya untuk menembakkan pisau terbang, pria di tengah bergoyang dan memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Hanya saja sosoknya berhenti lagi tepat saat ia berbaris dengan pria berbaju hitam di depannya, dan kesempatan yang diharapkan untuk melarikan diri tidak muncul. Yang juga terkejut adalah orang-orang dari Sekte Tianshan di belakang mereka. Hingga saat ini, mereka belum bisa memastikan apakah Lian adalah teman atau musuh, dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa melakukannya ketika Lian dengan tenang menanggapi serangan diam-diam tadi. Lebih dari selusin orang menganggap Ang Li sebagai musuh hayalan mereka, membayangkan seberapa besar peluang mereka untuk menang jika berhadapan dengan Ang Li. Mungkin semua orang bisa menang dengan menggunakan formasi pedang Tianshan bersama-sama. Mungkin saja, faksi Tianshan tidak tahu trik apa lagi yang dimiliki Lian, setidaknya mereka melihat api aneh yang digunakan oleh ketiganya untuk menghentikan mereka. Sangat kuat. Formasi ketiga pria berbaju hitam berubah. Pria berbaju hitam yang awalnya terjepit di tengah mundur ke belakang dan menghadapi faksi Tianshan secara langsung. Tampaknya mereka merasa Lian lebih mengancam daripada orang-orang Sekte Tianshan. Bersambung.